Tidak, dalam sudah dikuasai emosi, nggak ada lagi perasaan malu terhadap orang di sekitar termasuk jemaat. Yang adanya bagaimana emosi saya itu dikeluarkan. Kamu bisa menyampaikan sesuatu yang hebat tentunya, tapi untuk diri sendiri kok nggak seperti demikian, nggak seperti apa yang kamu sampaikan. Tanggal 17 Mei kemarin itu terjadi satu hal yang tidak pernah kita sangka dan kita bayangkan. Dia dalam kondisi yang sehat, sedang sehat, anak ini sehat gitu, maksudnya nggak lagi kenapa-kenapa. Tiba-tiba pagi itu dia nggak bangun. Memang saya bertanya, yang hari-hari pertama itu yang saya ini kurang apa ya? Saya ini ada salah di mana? Tuhan izinkan hal ini terjadi, walaupun sampai saat ini saya juga nggak tahu maksud Tuhan apa. Sahabat, pernahkah kita merasakan kehilangan sukacita? Hidup memang seringkali memberikan kita luka yang begitu dalam, begitu menyakitkan sehingga membuat kita kehilangan sukacita. Dan pada akhirnya kita menyalahkan keadaan orang lain dan diri sendiri. Sama seperti sahabat kita yang satu ini. Ia adalah seorang ibu rumah tangga yang mengalami KDRT selama 15 tahun. Hal itu membawa luka yang begitu besar dan menyakitkan dalam hidupnya, sehingga membuat dia kehilangan sukacita di dalam hatinya. Pertanyaannya, sampai kapan dia akan terus tenggelam dalam luka tersebut? Dan apakah ada jalan keluar untuk memulihkan hatinya yang terluka? Mari kita saksikan kisah yang satu ini. Oh, kamu bisa cepet gak sih? Ya, aku tahu, tapi kamu... Aku udah meeting ini jam berapa? Sekarang tidak lihat orang gimana? Oh, kamu Ya, tidak, dalam sudah dikuasai emosi, nggak ada lagi perasaan malu terhadap orang di sekitar termasuk jemaat. Yang adanya bagaimana emosi saya itu dikeluarkan. Hei, bisa dari mana kamu? Habis mana? Jam segini baru balik? Kamu bisa menyampaikan sesuatu yang hebat tentunya, tapi untuk diri sendiri kok nggak seperti demikian, nggak seperti apa yang kamu sampaikan. Saya sama istri itu di sebuah gereja di kawasan Cipinang. Setelah itu kami pergi sekolah Alkitab. Sampai setelah itu kami membangun hubungan dan tahun 94 kami menikah. Sabar dong. Kamu bisa cepet gak sih? Ya, aku tahu, tapi kamu bisa... Aku udah meeting ini jam berapa? Sekarang tidak lihat orang gimana? Nah, kamu lama banget jalannya, Pak. Ya, sabar dong. Kamu bisa sabar dikit nggak? Kamu lama banget, Pak. Ya, awal mula kaget itu tahu bahwa ada satu karakter yang tidak baik itu 1 tahun setelah menikah. Sementara mereka ngobrol supaya cepat gitu, maksud saya supaya cepat, ya saya susun kursi habis ibadah. Saya susun kursi, saya benahin ruang ibadah. Tahu-tahu pas saya keluar ruangan mau lanjut beberes di ruang makan karena masih ada beberapa jemaat gitu kan yang ngobrol-ngobrol. Tahu-tahu saya dari belakang dikejar sama suami saya, terus dilemparin kursi. Dia kaget kenapa saya dilemparin kursi gitu kan. Saya cuman balik belakang, terus tahu-tahu dia tunjuk-tunjuk jari gitu. Saya udah bilang nanti saja gitu kan, nanti saja, pokoknya marahnya makin meledak-ledak. Kaget gitu lihat, ya entah kenapa toto saya makin dicedotin ke lemari, ke bufet, terus makin ngamuk aja sih, makin nggak karuan gitu loh. Padahal sudah banyak yang bilang stop gitu. Hei, bisa dari mana kamu? Habis mana? Jam segini baru balik? Ya, waktu saya marah itu ya tidak, dalam sudah dikuasai emosi, nggak ada lagi perasaan malu terhadap orang di sekitar termasuk jemaat. Yang adanya bagaimana emosi saya itu dikeluarkan semuanya. Yang saya tahu ya sudah bukan hanya pada saat itu, sudah dari masalah-masa lalu yang numpuk pada saat itu. Ya, sebagai hamba Tuhan saya tahu itu salah. Tapi pada saat itu
Saya tuh ketika saya merenungkan keadaan saya tidak tahu saya harus buat apa, saya mau kemana. Saya tuh tidak tahu. Ya jelas secara manusia saya nggak terima gitu kan. Terus yang saya heran, kok baru habis ibadah sebagai seorang hamba Tuhan kok begitu gitu loh terhadap istri, dan kok nggak bisa ngomong baik-baik. Sakit hati sekali ya, sakit hati sekali, dan punya niat benar-benar untuk tinggalin suami dan anak-anak. Berjalannya sampai saya masuk dunia pelayanan, tidak ada tempat, tidak ada wadah di mana saya bisa menceritakan masalah saya kepada orang. Ketika saya berdiri menyampaikan pesan daripada firman yang saya sampaikan, lebih kepada sebuah tuduhan kepada saya. Tapi tidak ada jalan kepada diri saya, apa yang harus saya buat. Saya sampai merenungkan terus, kenapa saya seperti ini? Saya berdoa, Tuhan berikan saya jalan keluar, apa yang saya harus lakukan? Sampai berapa lama saya harus begini? Sampai berapa lama saya harus melakukan itu kepada istri saya? Rasa bersalah terus terjadi di dalam kehidupan saya. Dan saya tahu itu sudah tidak murni ketika saya tampil sebagai seorang yang menyampaikan pesan Tuhan yang harusnya murni dan kudus. Itu membawa tuduhan kepada saya. Setiap kali dia menyampaikan pesan firman Tuhan, kamu bisa berkata-kata, kamu bisa ngajar orang banyak, kamu bisa menyampaikan sesuatu yang hebat tentunya, tapi untuk diri sendiri kok gak seperti demikian, gak seperti apa yang kamu sampaikan. Saya berdoa untuk suami, dan saat berdoa sudah tidak bisa berkata-kata, cuman hanya air mata ya yang terurai di matanya. Ya saya alami seperti itu, bertahun-tahun saya alami untuk satu perubahan, untuk satu pertobatan dari suami saya. Dalam perenungan saya yang tadi saya katakan, kenapa saya seperti ini sebagai seorang hamba Tuhan, dengan banyak kesalahan yang saya buat khusus kepada istri, ke dalam rumah tangga, kepada anak-anak. Dalam perenungan itu saya ingin cari jalan keluar, apa yang seharusnya saya buat. Nah tiba-tiba ada lewat momen yang saya dengar sebuah acara dari Pria Sejati. Nah ketika di dalam acara itu banyak kebenaran disampaikan, menjamah, menyentuh hati saya, sehingga saya tambah mengerti fungsi saya sebagai suami terhadap istri, sebagai ayah terhadap anak-anak, terhadap imam di dalam keluarga. Saya komitmen, saya katakan, Tuhan, saya mau lakukan ini, saya butuh kekuatan. Ma, Papa minta maaf ya. Papa banyak salah. Papa nyesel udah ngomong kasar ke Mama, selalu bentak Mama. Mama mau kan maafin Papa? Iya, Pak. Aku udah maafin Papa kok. Serius? Jangan diulangin lagi ya. Waktu pulang dari Pria Sejati, ya agak kaget juga. Dia berlutut, dia pegang tangan saya, terus dia minta maaf, peluk saya, terus cium, kemudian ayo kita berdoa, Ma. Kita berdoa bersama-sama. Sejak itu ya memang terjadi perubahan total sih kalau saya bilang. Bersyukur sama Tuhan melihat perubahan yang terjadi dalam pribadi Papa, walaupun melalui banyak proses, waktu yang cukup lama juga, tapi melihat perubahan yang terjadi dalam Papa ya cukup bangga dan berterima kasih juga sama Tuhan bahwa Tuhan masih kasih karunia Tuhan gitu terjadi atas Papa. Iya, Grace cuma
terima kasih Pak udah berusaha untuk berubah. Grace tahu itu nggak mudah juga buat Papa secara pribadi dengan latar belakang Papa, mungkin juga luka-luka yang Papa terima gitu dari Papa kecil. Kita anak-anak tahu itu sulit juga untuk Papa, sampai akhirnya Papa bisa ada di titik dimana mengalami kasih karunia Tuhan, sampai akhirnya Papa bisa berubah, mengalami pemulihan juga dari Tuhan. Ya, dia cuma bilang terima kasih. Kami anak-anak juga cukup bangga lah, maksudnya bersyukur Papa sudah bisa melewati proses tersebut sampai ada di titik ini. Dari saya sebagai orang tua, khususnya sebagai papa, melewati masa lalu dari kehidupan saya dengan anak-anak, tentunya saya hanya bisa minta maaf sama anak-anak. Kemudian saya bersyukur kepada Tuhan melewati semuanya itu proses demi proses. Saya bisa mulai bisa sampai saat ini menjalankan fungsi saya sebagai orang tua. Saya hanya berharap anak-anak bantu Papa hanya dengan doa, berharap kepada Tuhan, sebab Papa tahu cuma Tuhan yang bisa mengubah akan setiap pribadi orang yang percaya dan mengasihi Dia. Sahabat, mungkin hari ini hatimu sedang terluka. Luka akibat kekecewaan, pengkhianatan, atau harapan yang tidak terpenuhi. Luka tersebut seringkali bukan hanya menghilangkan sukacita, namun membuat kita terjebak dalam lingkaran kepahitan dan menyalahkan keadaan. Luka di hati memang beban yang sulit untuk diungkapkan. Tapi saya mau mengajak sahabat solusi untuk bercerita ke nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan kisahmu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami. Karena kami percaya ketika kita berdoa, ada kekuatan, pengharapan, dan sukacita dari Tuhan di dalam hati setiap kita. Jadi kami tunggu ya. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seorang ibu yang harus kehilangan anak yang sangat dikasihinya. Rasa sedih, kecewa, bahkan bertanya-tanya mengapa hal ini harus terjadi seringkali timbul dalam hatinya. Pertanyaannya, bagaimana dia bisa melewati hidupnya setelah kehilangan anak yang dikasihinya? Mari kita ngobrol dengan dia. Ya sahabat solusi, hari ini saya kedatangan seorang tamu istimewa, seorang ibu yang mengalami banyak hal di dalam hidupnya namun mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan sendiri. So please welcome Dr. Weni Tan. Halo Bu Weni, Dr. Weni. Ya. Welcome to Solusi. Terima kasih. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ngobrol sedikit. Ya, terima kasih juga udah ajak saya datang. Boleh ya Dr. Weni perkenalkan nih diri dulu buat sahabat Solusi. Siapa sih sosok Dr. Weni ini? Kesibukannya apa? Iya, halo semuanya. Nama saya Weni Tan. Karena profesi saya sebagai dokter, jadi biasanya orang panggil saya Dokter Weni gitu. Jadi hari-hari saya praktek sebagai dokter, terutama di bidang kecantikan. Apa yang saya dengar juga Dokter Weni ini pernah mengalami titik yang sangat rendah di dalam hidupnya, masa yang sulit. Ketika sebagai seorang ibu harus kehilangan seorang anak. Saya pengen tanya kejadiannya itu berapa waktu lalu? Oke, jadi kejadiannya ini belum lama. Jadi ini terjadi bulan Mei kemarin. Baru bulan Mei. Ya, jadi anak saya punya anak dua. Satu laki namanya Benjamin yang besar. Umur 18 tahun. Yang kedua Charlotte, umur 16 tahun. Tanggal 17 Mei kemarin itu terjadi satu hal yang tidak pernah kita sangka dan kita bayangkan. Dia dalam kondisi yang sehat, sedang sehat, anak ini sehat gitu, maksudnya nggak lagi kenapa-kenapa, tiba-tiba pagi itu dia nggak bangun dan hari itu nggak ada keluhan apapun,
istilahnya misalnya mah aku pusing atau aku apalah sakit perut atau apa, sama sekali nggak ada. Dan teman-temannya juga maksudnya nggak ada keluhan apapun gitu loh dia. Jadi sepanjang siang sama teman-temannya sampai sore itu juga happy aja. Nah kita punya kebiasaan memang dari kecil sebelum tidur itu kumpul di kamar saya, kita berempat, kita berdoa bareng, baca renungan bareng. Jadi malam itu kita kumpul berempat, bahkan band itu di kamar saya sampai jam 12 malam. Setelah kumpul? Iya, setelah kita berdoa dan sebagainya kita masih ngobrol-ngobrol sampai jam 12 malam. Masih bercanda-bercanda, masih ngomong, nanti aku kalau di sana boleh naik motor enggak gitu kan, dia bilang. Terus saya bilang, daripada naik motor, mending kamu naik sepeda. Aku bilang, kenapa? Naik sepeda kaki udah gede, nggak usah nge-gym, udah gede sendiri gitu. Kita ngobrol bercanda gitu. Lalu jam 12, kurang lebih jam 12, good night ya ma, pa gitu. Jadi dia pergi ke kamarnya, sementara adiknya udah ketiduran duluan karena kan dia besoknya sekolah kan. Nah, habis itu ya udah Jumat pagi, jadi Jumat itu dia jadwal ada internship. Karena saya bilang kamu nih udah lulus liburnya kan lama, mending ikut intern lah gitu. Karena dia mau ngambil psychology neuroscience, jadi saya minta, kebetulan kita kenal sama yang punya sekolah berkebutuhan khusus special needs, boleh nggak nih anak intern di sana belajar dan sebagainya. Jadi seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat. Kebetulan hari itu hari Jumat pagi. Nah jam 8 itu internnya mulai, biasanya setengah 8 dia udah ada di meja makan, udah rapi, udah mandi dan sebagainya. Nah kebetulan suami saya lihat ini anak udah setengah 8 kok belum ada, jadi ditelepon handphonenya ke kamarnya di atas, enggak diangkat. Jadi suami saya yang naik ke atas, ya bangunin, ternyata anak saya sudah tidak bernafas. Gitu. Jadi suami saya ke kamar, karena saya masih di kamar. Ke kamar panggil saya lompat, saya naik, saya lari ke kamar dia. Saya kan dokter nih, jadi saya tahu apa yang saya lihat. Sebelum, artinya kan ketika kita menuju ke kasur dia, saya tahu apa yang dia lihat. Di dalam pikiran saya itu terlambat, saya bilang. Tapi ketika saya pegang badan dia, saya bilang Tuhan tolong. Lalu kita lakukan CPR, saya resusitasi cukup lama, mungkin sekitar 30 menitan. Lalu saya kebetulan karena klinik kita dekat dan di klinik kami itu memang ada, kita juga melakukan beberapa surgery, jadi kita juga punya alat kejut jantung, beberapa obat emergensi. Saya minta bawa semua ke rumah, saya suntik dia, saya coba kejut jantungnya, kita coba beberapa kali. Tapi ya sudah, memang maksudnya ini sudah terjadi tuh beberapa jam lalu. Kita teriak, Tuhan tolong, saya panggil namanya, Ben, bangun, dalam nama Tuhan Yesus gitu. Tapi ya sudah, nggak terjadi. Hal pertama yang kita lakukan juga, saya telepon Bapak Pendeta, gembala kami, Pak Sukirno Taryadi, karena kebetulan kita tinggal satu komplek. Pak Sukirno juga langsung datang, kita berdoa bersama-sama. Tapi ya Tuhan berkehendak lain. Tapi menurut cerita yang saya baca, memang mendiang Ben ini waktu kecil pernah mengalami sesuatu betul. ya. Jadi anak ini juga banyak mengalami cerita, tetapi memang artinya pimpinan Tuhan dan perlindungan Tuhan tuh nggak pernah putus ya. Jadi waktu kecil umur 4 tahun ada sesuatu terjadi yang istilahnya beda dengan anak-anak lain. Jadi pada saat umur 4 tiba-tiba dia itu menjerit, kepalanya sakit kepala. Nah kebetulan dia tuh tipe anak yang lincah banget lah gitu, yang lari sana lari sini, terus kalau jatuh juga nggak nangis punya gitu, yang bisa berdiri langsung lari lagi gitu. Jadi yang tahan sakit lah nih anak. Jadi waktu dia menjerit hari itu, waktu dia menjerit sakit sekali, itu artinya betul-betul sakit. Jadi pada saat itu saya juga ingat, itu hari Jumat, saya juga ingat, itu 14 tahun lalu, tahun 2010. Nah, jadi dia kan umur 4 tahun. Jadi setiap Jumat kita punya persekutuan doa di rumah. Ini dari zaman mertua saya masih ada, jadi udah kurang lebih udah mau 40 tahun lah kalau dihitung sampai sekarang persekutuan ini. Nah pada saat itu kita lagi siap-siap mau persekutuan, jadi sore, persekutuan itu mulai jam 6. Ya ini sekitar jam 6 kurang lah kejadiannya. Ben itu dia tiba-tiba teriak sakit kepala, lalu
kebetulan saya lagi ada di kamar. Nah jadi mbaknya itu bilang, Bu, Ben jerit-jerit sakit kepala. Saya turun, saya lihat dia tuh sampai urat sini, jeritnya sampai urat di kepalanya juga keluar gitu. Jadi kayak betul-betul sakit betul-betul gitu kesakitan. loh. Betul-betul kesakitan. Terus waktu saya pegang badan dia, kasih tahu mama yang mana yang sakit. Dia pegang kepalanya depan, sakit sekali. Terus habis itu nggak lama dia pergi ke kamar mandi, dia muntah. Dia masih pergi sendiri ke kamar mandi, muntah di toilet. Habis muntah, baru dia lemes seperti anak tidur. Tapi saat itu saya menangkap suatu gejala seperti ini, gejala peningkatan tekanan di dalam kepala, intrakranial. Karena gejalanya menjerit sakit kepala yang hebat disertai dengan muntah. Lalu saya cek juga matanya, refleks dari pupilnya itu dia sudah melambat, nggak bisa. Saya bilang ini kita harus bawa ke rumah sakit. Jadi singkat cerita kita bawa ke Siloam Kebonjeruk karena dekat dengan rumah. Saya minta juga satu teman saya, kebetulan dia dokter radiologi. Saya minta tolong dong tunggu, anak saya perlu di scan. Dia tunggu dan ketika udah di scan kita semua kaget karena ternyata pecah pembuluh darah di otak. Jadi anak kecil ini nggak ada, biasanya kejadian seperti ini kan karena jatuh atau kecelakaan. Ini nggak, tiba-tiba dia pecah pembuluh darah di kepala. Kita kaget setengah mati, lalu langsung cari dokter lah, ya kan. Waktu itu saya cari juga Prof Eka, biasanya di Karawaci. Ternyata Prof Eka lagi seminar di Bali, tapi ada timnya Dokter Harsan. Jadi saat itu juga memang kalau kejadian seperti ini, perdarahan di kepala, golden periodnya adalah 6 jam. Jadi kita mengejar kalau bisa dalam 6 jam dia sudah dibuka, artinya sudah dioperasi. Untuk meminimalisasi damage yang akan terjadi di otak kita. Karena kan kalau tekanannya sangat besar, kalau lama berarti damage-nya akan semakin banyak. Golden periodnya 6 jam. Jadi bisa dibayangkan dari kita Siloam Kebonjeruk, kita bawa ke Siloam Karawaci, dan hari itu jam 6, jam 7 yang biasanya macet. Ini 20 menit kita bisa sampai ke Siloam Karawaci. Itu Tuhan kosongin jalanan. Itu lewat jalan tol Kebonjeruk loh. Iya, bisa dibayangkan. Itu bisa dibayangin. 20 menit kita nyampe, saya nggak tahu gimana caranya. Pokoknya 20 menit nyampe, lalu sudah siap tim di sana. Anak saya malam itu juga langsung dioperasi. Operasinya dari malam sampai pagi dan berhasil. Lalu besoknya kita juga bilang pas kebetulan Dokter Eka, Dokter Harsan ngajak diskusi karena Bu ini biasanya karena kelainan pembuluh darah di kepala dan memang ternyata anak saya ini ada yang namanya arteri vena malformation, di mana pembuluh darahnya tipis sehingga mudah pecah. Tapi menurut dokter juga dia bilang jarang sih pecah umur sekian, masih kecil, dia bilang. Satu hal lagi, jadi pada saat sudah pulang dari rumah sakit, kan dia sering vertigo ya ini anaknya. Jadi kadang-kadang tuh kelihatan ya, kadang-kadang mungkin dari wajah anak-anak juga mungkin matanya kalau lagi seger matanya lebih berbinar. Kalau dia lagi berasa nggak enak badan kan kuyu gitu mukanya, kayaknya udah pucet, matanya sayu, lemes gitu. Jadi kadang-kadang kalau dia lagi tiduran di sofa gitu saya tanya, kalau kelihatannya lagi lemes, Ben kenapa Ben, enek ya mual? Iya aku lagi mual. Terus dia juga bilang kepalanya muter gini. Nah biasa saya kasih obat. Suatu ketika suami saya ajarin, Ben kalau kamu rasa nggak enak berseru, bilang Tuhan tolong, karena Tuhan dengar doa anak-anaknya. Jadi sekali-sekali saya dengar dia teriak, dia lagi terbaring di sofa, tau-tau dia teriak aja, Tuhan tolong aku dong gitu. Ntar kapan-kapan dia teriak lagi, Tuhan tolong aku dong gitu. Saya diemin aja. Nah satu kali saya lihat dia lagi nggak enak, mukanya lemes, saya bilang nggak enak ya, Mama kasih obat. Saya kasih dia obat. Dia bilang begini, Mama aku udah berdoa, aku nggak perlu obat lagi. Saya ini dokter ya, bertahun-tahun jadi dokter. Dan saya juga orang percaya loh, bukan orang gak percaya. Tapi selalu di dalam pikiran saya, kalau kita sakit, berdoa itu harus. Kenapa? Tuhan yang kasih kesembuhan. Tapi kita juga harus lakukan bagian kita. Antara kita mesti istirahat, ke dokter atau minum obat. Itu bagian yang harus kita lakukan. Tapi saat itu ada gerakan dalam hati saya bilang begini,
hormatin iman anak kamu. Jadi itu saat terakhir saya kasih dia obat. Dan itu tidak pernah terjadi lagi sama Ben. Wow. Sampai dia besar. Sejak saat itu? Sejak saat itu saya tidak pernah kasih obat yang sama. Kondisinya pulih sempurna. Dia bisa jungkir balik, lari, putar ke sana ke sini, mau olahraga, terjun ke sana ke sini, nggak ada masalah. Itu. Wow. Jadi dari umur 4 sampai akhirnya 18 tahun itu semuanya berjalan dengan baik. Semua berjalan dengan baik. Dia sembuh dengan sempurna. Mau olahraga apa aja, mau jungkir balik ke sana ke sini, nggak ada masalah. Nggak ada restriction buat dia. Lalu bagaimana akhirnya Ibu menghadapi perginya Ben di umur 18? Maksudnya setelah mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan di umur 4 tahun di dalam sakitnya itu. Lalu di umur 18, apakah ada pertanyaan di hati Ibu berkata, Tuhan waktu itu kenapa ditolong? Ditolong tapi hari ini hanya sampai hari ini gitu. Apa maksud Tuhan di balik semua ini? Tapi sampai sekarang sih saya nggak ngerti ya. Belum mengerti. Tetapi yang saya tahu Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Yang saya tahu bahwa anak saya juga dipanggil pulang kok ke rumahnya. Kenapa juga saya mesti enyal-enyalan sama Tuhan istilahnya ya. Kalau misalnya saya ngomong sama diri saya sendiri, lu ngaca deh siapa lu gitu kan. Lu ngaca deh apa yang bisa saya berikan ke anak saya dibandingkan yang Tuhan berikan. Kita orang percaya, Ben sudah dibaptis, Ben dipanggil Tuhan pulang ke Tuhan, tempat yang terbaik. Udah bener tempat dia di sana, ya sudah saya bilang, Tuhan ya ini punya Tuhan, ya Tuhan ambil, ya udah. Saya juga nggak berani enyal-enyalan gitu sama Tuhan. Saya submit otoritas Tuhan, tapi beri kita kekuatan menjalaninya, kayak begitu. Sahabat, Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jangan biarkan kesedihan dan luka di hati membuat kita mempertanyakan kebaikan Tuhan. Karena kebaikannya sudah Dia buktikan ketika Yesus Kristus berkorban di atas kayu salib untuk menebus kita dan menjadikan kita miliknya. Hari ini jika hatimu terluka, ada kesedihan, ada kekecewaan, datanglah kepada Tuhan. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan yang bisa memulihkan hatimu. Ia dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia mau menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dan hari ini biarkan kasih-Nya membebat hati setiap kita. Dan karena di dalam kasih-Nya ada penghiburan dan sukacita yang sejati. Mari kita datang kepadanya dan berdoa. Bapa, kami datang kepadamu hari ini. Kami tahu kami adalah manusia yang tidak luput dari luka hati, kekecewaan, dan kesedihan. Tapi kami berdoa jangan biarkan itu semua membuat kami mempertanyakan kebaikan dan kasih-Mu. Karena kami percaya semuanya sudah dicurahkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Kami hari ini datang dengan segala luka kami, kekecewaan dan kesedihan kami. Ingatkan kami dalam luka kami, Engkau ada untuk membebat kami. Di dalam kesedihan kami, Engkau ada untuk menghibur kami. Di dalam kehancuran kami, Engkau ada untuk memulihkan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat, kalau hari ini luka itu tidak tertahankan, kamu rasanya ingin bercerita kepada seseorang, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami rindu untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami, karena kami percaya satu langkah kecil itu yang akan mengubah hidup kita selama-lamanya. Kami tunggu cerita kamu. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan hari ini. Kalau kamu diberkati dan rindu acara ini lebih lagi memberkati banyak orang, kamu bisa mendukung dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.